ketemu lagi sama Lo Suci. Nah, hari ini Lo Suci akan temenin kalian untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau sama-sama memuji Engkau. Kiranya pujian-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, langsung mau ajak adik-adik semua kita nyanyi bahwa Tuhan mencintai semua kita. Dan kita itu berharga di mata Allah. Kita bernyanyi Big or Small. Jangan lupa bangkit berdiri ya. Big or small. Kita nyanyi sama-sama lagi bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan kita dan satu-satunya Raja kita. He is God. Masih bangkit berdiri ya. Lagu ini ada gerakannya. Langsung mau adik-adik semua pakai gerakannya di rumah. He is God. He is God. The one true God. Shout
percaya bahwa Allah adalah pokok anggur kita dan setiap kita adalah carangnya. Ayo kita sama-sama nyanyikan Yesus pokok dan kita carangnya. Masih tetap berdiri ya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagi ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hore! Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya pujian-pujian tadi boleh membuat kami mengerti Tuhan akan kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu boleh tertanam di hati setiap kami dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik semua yang mau kasih persembahan, bisa minta tolong papa, mama, atau keluarga yang lainnya untuk transfer di rekening sekolah minggu kita yang ada di bawah ini ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya, ketemu lagi kita di minggu yang spesial ini. Kenapa? Karena nggak terasa ternyata kita sudah memasuki pelajaran akhir di triwulan 4 tahun pertama. Yeay, yang dimana artinya kita sudah memasuki kitab-kitab akhir di perjanjian lama. Dan minggu lalu kita belajar tentang nabi-nabi kecil yang ada di dalam Alkitab. Los Melan mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik tahu, inget nggak ada berapa jumlah nabi-nabi kecil yang ada di dalam Alkitab? Correct, benar. Ada 12 nabi kecil yang ada di dalam Alkitab. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang 4 kitab yang berisi nabi-nabi kecil, yaitu kitab Hosea, Yoel, Amos, dan Obadja. Nah, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran tentang nabi-nabi kecil itu. Untuk itu Losa mau kalian siapkan hati, pikiran kalian supaya kita mau sama-sama belajar nih tentang firman Tuhan. Ayo kita belajar bersama. Yang pertama, kitab Yunus. Berbicara tentang kitab Yunus, Losa Melan yakin banget kalau kalian semua yang ada di sini pasti sudah tahu tentang tokoh bahkan dengan kisah-kisah yang ada di dalam kitab ini. Tapi kitab ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya karena kitab ini tidak berisi ucapan-ucapan sang nabi kepada Israel, melainkan menceritakan pengalaman Nabi Yunus ketika ia mencoba lari dari perintah Tuhan, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya ia berangkat untuk menyampaikan perayaan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe. Yang awalnya Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa Niniwe, namun ia memilih lari. Hingga akhirnya Tuhan membuat Yunus sadar bahwa ia tidak bisa lari dari perintah Tuhan. Yunus pun
berdoa kepada Tuhan ketika ia mengalami kesusahan. Allah menunjukkan belas kasihannya kepada Nabi Yunus dengan cara apa? Dengan menolong Nabi Yunus dan mengampuni umat-umat Niniwe yang memutuskan untuk bertobat. Adik-adik, Allah sayang sekali terhadap bangsa ini. Ia berbelas kasihan dan penuh dengan rahmat. Ia mengampuni, bahkan ia prihatin terhadap orang-orang yang terhilang. Yang kedua, Nabi Mika. Kitab Mika berisi tentang nubuatan-nubuatan Nabi Mika terhadap bangsa Yehuda, umat pilihan Allah. Nabi Mika menyampaikan berita baik dan berita buruk kepada umat Allah. Berita buruknya adalah oleh karena dosa mereka, Allah akan menghukum mereka dan mereka akan menderita. Namun berita baiknya bahwa penghukuman Allah tidak akan berlangsung selama-lamanya. Nabi Mika menyampaikan harapan Allah kepada umatnya, yaitu pertama, berlaku adil, artinya melakukan hal yang benar meskipun terkadang hal itu sulit untuk dilakukan. Yang kedua, mencintai kesetiaan, dan yang ketiga adalah hidup dengan rendah hati. Hidup dengan rendah hati, bagaimana ya caranya? Ya, dengan kita mengingat siapakah Allah dan siapakah diri kita. Dengan menyerahkan diri kita kepada Allah, di dalam ketaatan, kita berpikir bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak boleh berpikir bahwa diri kita lebih tinggi dari orang lain. Dan kalaupun memang kita sulit untuk melakukan hal itu, kita bisa memohon pengampunan kepada Tuhan, adik-adik. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan pertolongan dari Roh Kudus agar Ia bisa memampukan kita melakukan kehendak Allah. Ia bisa membuat kita semakin mempercayai Allah, dan di dalam setiap atau di dalam situasi apapun kita bisa terus mentaati Dia. Ketiga, Kitab Nahum. Setelah pelayanan Nabi Yunus yang membuat orang Niniwe bertobat, rupa-rupanya orang Niniwe kembali kepada dosa-dosa mereka, sehingga Tuhan memutuskan untuk menghukum mereka. Allah mengutus nabi lain, yaitu Nabi Nahum, untuk memperingatkan mereka bahwa Allah akan membinasakan seluruh kota Niniwe beserta dengan orang-orangnya. Adik-adik, di dalam pasal pertama dari kitab ini digambarkan bahwa Allah sekali-kali tidak akan membebaskan hukuman bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang bersalah. Ia menunjukkan kemuliaannya bahwa Ia berkuasa. Ia akan menghukum dosa dan akan menepati setiap perkataannya bahwa Ia berkuasa atas segalanya. Namun Allah memelihara orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Ia akan memulihkan keadaan mereka semua. 4. Habakuk. Kitab ini berisi 3 pasal, adik-adik, di mana kitab ini merupakan pergumulan dari Nabi Habakuk sendiri atas penderitaan bangsa Yehuda, umat pilihan Allah. Ketika bangsa itu begitu parahnya dihancurkan oleh bangsa Babel atau orang-orang Kasdim, hal itu terjadi karena apa? Karena pemberontakan mereka terhadap Allah, sehingga Allah mengizinkan bangsa Yehuda diserbu dan dihancurkan. Habakuk mengadu kepada Allah, hingga pada akhirnya Allah mendengar seruan-seruan dari Habakuk. Allah kembali menghancurkan orang Kasdim atau orang Babel itu karena mereka begitu sombong dan mereka juga bangsa yang tidak mengenal Allah. Habakuk tetap bersorak dan berharap kepada Tuhan di tengah penderitaan yang sedang ia alami oleh bangsa-bangsanya. Kelima, Zefanya. Kitab ini tentu tentang nubuatan Nabi Zefanya kepada bangsa Yehuda, umat pilihan Allah. Nabi Zefanya merupakan keturunan bangsawan loh adik-adik. Tahukah kalian bahwa Nabi Zefanya merupakan keturunan dari seorang raja, yaitu Raja Hizkia, dan ia pun melayani pada masa pemerintahan Raja Yosia, salah seorang raja yang saleh di hadapan Tuhan. Kitab ini isinya cuma 3 pasal, yang dimana pesannya tentang penghakiman, perintah untuk pertobatan, dan janji pemulihan. 6. Hagai. Kitab ini berisi nubuatan Nabi Hagai kepada bangsa Yehuda, umat pilihan Allah, tatkala mereka menghentikan pembangunan bait. Yang kedua, usai kembali dari pembuangan di Babel, Nabi Hagai mendorong umat-umat Yehuda untuk kembali membangun bait Allah, yaitu bait suci yang sudah terhenti itu. Penghentian bait suci ini membuat bangsa itu menderita bahkan kekurangan adik-adik. Nah, melalui hambanya inilah Nabi Hagai, Tuhan berjanji jika mereka kembali meneruskan pembangunan bait suci ini, maka Tuhan akan memberkati hidup mereka dan memenuhi bait suci yang kedua ini dengan kemuliaan yang lebih besar daripada sebelumnya.
Yang ketujuh, kitab Zakaria. Yeay! Nabi Hagai dan Nabi Zakaria kira-kira hidup pada masa yang sama. Mereka berbicara tentang bangsa yang sama yang telah kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Tapi nubuatan dari Nabi Zakaria itu jauh lebih luas daripada masalah pembangunan bait suci. Nabi Zakaria bernubuat jauh lebih ke depan adik-adik. Ia bernubuat tentang kedatangan Mesias dan pemerintahannya serta tentang akhir zaman. Kedelapan, Maleaki. Kitab Maleaki merupakan kitab terakhir di kitab Perjanjian Lama. Yeay! Kitab ini hanya terdiri dari 4 pasal. Sebagai utusan Allah, Maleaki membawa pesan-pesan penting bagi umatnya. Umat Allah telah kembali kepada sejumlah cara hidup dan penyembahan berhala mereka yang lama seperti sebelum dari pembuangan. Mereka mengorbankan binatang yang tidak sempurna. Mereka tidak memberi perpuluhan, bahkan mereka menikahi perempuan-perempuan asing yang menyembah berhala, sehingga Allah berjanji akan menghukum setiap umatnya yang jahat dan memberi upah kepada umatnya yang benar. Ia sendiri akan datang dan mengutus seorang nabi seperti Elia. Dalam arti kiasan ya adik-adik, Allah menjanjikan juru selamat, surya kebenaran yang membawa sukacita dan pemulihan bagi umatnya. Nah adik-adik, kita telah menyelesaikan pelajaran kita tentang semua nabi yang ada di dalam Alkitab, baik itu nabi besar maupun nabi kecil. Itu artinya kita sudah ada di akhir Perjanjian Lama. Tahukah kalian adik-adik apa beda dari kitab nabi besar maupun kitab nabi kecil? Bedanya kitab nabi besar maupun nabi kecil adalah ada di banyaknya atau panjangnya isi atau tulisan di dalam kitab tersebut. Di antara para nabi-nabi, baik itu nabi besar maupun nabi kecil, ternyata banyak juga loh di antara mereka yang awalnya menolak untuk menjalankan tugas dan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Tentunya dengan alasan mereka masing-masing adik-adik. Tapi, mari kita kembali menyadari bahwa kalau Tuhan memilih kita, itu merupakan hak istimewa dan anugerah bagi kita. Sehingga kita hendaknya meresponi dengan antusias. Karena apa? Karena kita dipakai menjadi bagian dari covenant Allah. Dan kita gak perlu takut adik-adik, karena ketika Allah memilih, pasti Allah juga yang akan memperlengkapi setiap kita, seperti yang dilakukannya kepada para nabi-nabi yang dipilihnya pada sebelumnya. Selama zaman nabi-nabi dan sesudahnya, umat Allah menantikan kedatangan Sang Mesias adik-adik. Sebelum permulaan waktu, Allah punya rencana untuk menyelamatkan dan menebus umatnya melalui sarana covenant anugerah. Allah selalu punya rencana untuk menebus umatnya. Ia dengan setia bekerja melalui manusia maupun kejadian-kejadian di dalam sejarah untuk mengerjakan rencana penebusannya. Kilas balik sejarah mengingatkan kita kepada janji yang telah digenapi berabad-abad tahun kemudian dengan seruan Kristus sudah selesai. Kita semua bisa mengenal kisah Allah hanya karena anugerah. Marilah kita terus mau berjalan bersama-sama dengan Allah di dalam kerendahan hati, dan kita bisa terus menempatkan Allah di tempat yang terutama di dalam hidup kita. Tetap percaya akan janji-janjinya, karena semua yang ada pada kita adalah anugerah dari Allah. Untuk itu demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Lalu saya mau ajak kalian untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan kami boleh terus meresponi panggilan maupun hak istimewa dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bagian dari covenant perjanjian-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami ketika kami gagal, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini, kalian bisa hafalkan melalui slide yang ada berikut ini ya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Komisi Anak Hosana Indonesia. Jemaat Banjarmasin mengucapkan Selamat Ulang tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75. Semoga Indonesia semakin
Tuhan Yesus memberkati dengan penuh rahmat-Nya. Maju terus Indonesiaku.